Perkenalkan, nama saya Maulina Syadila, saya dari kelas 7B, saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Arbajan Rastawi Dewi Ngamutra, saya sebagai member. Perkenalkan, nama saya Ariza Madani Islami dari kelas 7B, saya sebagai member. Perkenalkan, nama aku Devani Putri Sabina Hasna dari kelas 7B, dari kelompok 5, kita sebagai member. Kami akan menjelaskan seputar informatika. Antares. Hah? Apa sih yang dimaksud dengan dampak sosial informatika dan kenapa itu penting untuk mempelajari aspek ini? Dampak sosial informatika merujuk pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan dapat mempengaruhi cara hidup, cara bekerja dan juga cara berkomunikasi. Ariza, coba dong jelaskan peran informatika dalam bidang pendidikan. Nah, jadi informatika berperan penting dalam pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, mengoptimalkan pembelajaran, dan meningkatkan pembelajaran lebih efektif. Dan teknologi juga memungkinkan untuk para pelajar yang PBB atau pembelajaran jarak jauh. Ariza, dan bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Teknologi meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membuat proses belajar lebih interaktif, personal, dan efektif melalui akses sumber daya yang luas dan serta umpan balik yang cepat. Asya, mau nanya lagi dong. Sebutkan dan jelaskan 3 dampak negatif utama dari perkembangan informatika terhadap masyarakat dan berikan contoh konkret untuk setiap dampaknya. Jadi dampak dari negatif informatika ada 3. Yang pertama yaitu ketergantungan teknologi, yaitu ketergantungan yang berlebihan dan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan sosial. Contohnya seperti adiksi smartphone. Yang kedua, privasi data, yaitu permasalahan teknologi informasi yang dapat membahayakan privasi data pribadi atau individu. Contohnya seperti pembobolan pada data diri. Yang ketiga, disinformasi adalah informasi palsu yang dibuat oleh pemberita untuk menyebarkan berita hoaks. Contohnya berita hoaks yang ada di sosial media. Pak nih, nanya dong, bagaimana informatika dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan dan juga berikan contoh aplikasi dan inisiatif yang memanfaatkan teknologi informasi untuk tujuan positif. Informatika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Contoh aplikasinya itu seperti aplikasi GoSignal yang dapat memantau kualitas lingkungan dan aplikasi donasi GoFundMe yang dapat mengumpulkan dana untuk kebutuhan sosial. Antares mau nanya dong, sebutkan dan jelaskan 3 dampak positif utama dari perkembangan informatika terhadap masyarakat. Berikan contoh konkret untuk setiap dampak. Yang pertama ada akses informasi yang lebih mudah. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses informasi yang lebih mudah ke seluruh dunia dengan menggunakan Google, Chrome, dan juga Wikipedia. Yang kedua, ada komunikasi lebih efektif. Teknologi informasi memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dengan efektif, seperti dari WhatsApp dan juga Zoom. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Devani mau nanya, apa saja isu etika yang muncul seiring dengan perkembangan informatika seperti privasi data, keamanan informasi, dan disinformasi? Jelaskan mengapa isu-isu ini penting untuk diperhatikan. Privasi data, perkembangan teknologi informasi dapat membahayakan individu. Keamanan informasi, perkembangan teknologi informasi dapat membahayakan keamanan informasi. Kalau disinformasi itu berita kita yang hoax tuh bisa nyebar di media sosial atau enggak di berita. Udah. Terima kasih ya. Ariza mau nanya dong, bagaimana perkembangan informatika mempengaruhi pasar tenaga kerja dan jenis-jenis pekerjaan yang ada saat ini? Sebutkan contoh profesi baru yang muncul karena informatika.
dengan menciptakan peluang kerja baru, mengubah keterampilan yang dibutuhkan, dan meningkatkan efisiensi, sehingga pasar tenaga kerja saat ini mengalami perubahan signifikan. Contoh profesinya adalah AI, data scientist, analis keamanan data, dan pengembangan aplikasi mobile. Dicetin. Antara semua nanya dong. Jelaskan konsep kesenjangan digital divide dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi masyarakat. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital? Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan dalam akses dan kemampuan menggunakan teknologi informasi antara kelompok-kelompok masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan digital termasuk pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan juga menggunakan akses ke infrastruktur. Syasha menanya dong, bagaimana perkembangan kecelakaan data dan artificial intelligence dan otomatisasi dapat berdampak pada struktur sosial dan ekonomi di masa depan. Jadi, perkembangan AI dan otomatisasi akan membawa perubahan signifikan pada struktur sosial dan ekonomi. Dampak positifnya termasuk peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan inovasi. Namun ada juga dampak negatif seperti pengangguran, kesenjangan digital, dan bias. Untuk menghadapi perubahan ini perlu regulasi yang tepat, etika AI, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai. Baby sayang, jangan marah, tahu ku bersalah, ku tak sengaja.